Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel KS Karya Dana. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat channel KS Karya Laksana, kembali lagi bertemu dengan saya ya setelah mungkin beberapa hari tidak ada konten terbaru daripada channel KS Karya Laksana. Nah, kami di video kali ini sekalian mau meminta maaf nih buat sahabat UKS Karya Laksana yang mungkin barangkali di kajian sebelumnya, di hari-hari sebelumnya kita belum bisa mengupdate atau mengupload video-video terbaru, konten-konten terbaru. Nah, mungkin dikarenakan satu dan lain hal, di Jumat yang kemarin kita libur dulu ya dalam acara kajian penyampaian daripada kitab Zalimul Muta'alim. Namun insya Allah di video kita kali ini kita akan sama-sama seperti biasa akan membahas, akan bersama-sama belajar tentang seputaran ilmu ya yang kita ambil dari kitab Zalimul Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala jami'ul mu'allifil kutubil ladzina ta'lamna wa lam tanamu ala fatihim. Susan mu'alliful dibaca. Ajar. Pesan saya wa ila jami' masyaihina wa masyaihina. Nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi ulumihim sesama sebagai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sahabat channel KS Karya Laksana, insya Allah ya, seperti yang tadi disampaikan, kami dari kru channel KS Karya Laksana ingin meminta maaf, memohon maaf kepada sahabat-sahabat yang mungkin sudah menunggu-nunggu nih, gitu ya, karena di setiap Jumat di UKS Karya Laksana selalu ada kajian khusus yang diambil daripada kitab Zalimul Muta'alim. Jumat kemarin mah kenapa nggak update ya? Mungkin karena ya yang tadi disampaikan ada satu dan lain hal kita tidak bisa mengupload video terbaru. Nah, untuk gantinya ya kita alhamdulillah di Jumat hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk senantiasa belajar, senantiasa menambah wawasan terhadap pengetahuan kita. Nah, tema di video kita kali ini adalah tentang teman, tentang bagaimana caranya atau teman yang seperti apa, orang yang seperti apa yang harus kita jadikan sebagai teman. Teman dalam menuntut ilmu, teman dalam keseharian kita. Masya Allah ya, Islam itu sangat Islam itu sangat indah gitu. Bahkan untuk perkara urusan kita memilih teman pun gitu ya, itu nggak sembarangan gitu. Itu bahkan diatur oleh agama Islam. Ya. Lalu bagaimana atau orang seperti apa saja sih yang seharusnya kita jadikan teman gitu. Lalu orang yang bagaimana pula yang seharusnya kita
jauhi gitu, atau tidak kita jadikan sebagai teman orang tersebut. Nah, maka insya Allah di video kita kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengetahui tentang kriteria yang harus kita istilahnya kita lihat daripada orang lain, yang apabila orang tersebut ingin kita jadikan sebagai teman gitu. Berteman boleh dengan siapa saja, tapi kalau teman kita bisa bermanfaat buat kita, makin dekat, makin istilahnya bisa menjadi fasilitas kita untuk lebih dekat kepada Allah, maka itu adalah teman yang baik ya. Nah, makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini insya Allah akan disampaikan tentang kriteria yang harus kita pahami, harus kita ketahui tentang bagaimana sih teman yang baik, bagaimana sih orang-orang yang harus kita jadikan teman. Nah, makanya tonton terus ya video ini sampai beres. Nah, jangan lupa kalau misalkan kita mah mudah lupa gitu ya, boleh sambil dicatat. Barangkali mungkin ada yang mau menghafalnya, atau mungkin yang mau sambil buka kitab juga boleh. Ini ada di halaman 15 ya, masih awal, menjelaskan tentang bagaimana cara kita memilih teman yang baik. Wa amma ikhtiarus syariki, dan dalam memilih siapa yang menjadi teman kita, dalam memilih siapa yang harus kita yang harus istilahnya bersama-sama gitu, babarengan, kalau istilah Sundanya babarengan, bersama-sama dengan kita menjadikannya teman itu seperti apa gitu. Nah, fayan bagi penting untuk kita sebagai thalibul ilmi atau orang yang menuntut ilmu, ayah taro, untuk memilih daripada syarik, orang yang membersamai kita gitu, orang yang menemani kita. Karena gini ya, sebelum kita lanjut ke logatnya, kayak gini. Soalnya yang membentuk karakter kita gitu bukan cuma diri kita pribadi gitu. Ada faktor eksternalnya, ada juga faktor internalnya. Faktor internalnya mungkin bisa dibilang dari diri kita sendiri ya. Faktor eksternalnya, nah itu banyak ya. Salah satunya adalah dari circle pertemanan kita, daripada tongkrongan kita ya, kalau misalkan anak-anak gitu ya, ataupun orang dewasa gitu ya. Makanya di sini di kitab Ta'limul Muta'alim ini disampaikan bagaimana sih, atau seperti apa saja sih orang-orang yang harus kita jadikan sebagai teman gitu. Nah, makanya yang pertama yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim berkaitan dengan cara kita memilih teman adalah al-mujidu. Yang pertama, teman yang harus kita pilih, yang harus kita dekati, yang harus kita membersamainya adalah al-mujidu. Siapa al-mujidu? Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Nah, gitu. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam belajar. Orang-orang yang sungguh dalam menambah wawasan atau mencari ilmu pengetahuan. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik, kalau misalkan kalian ingin berteman, maka pilih-pilih gitu. Kita harus pandai memilah dan memilih gitu. Mana yang kita harus jadikan teman dan mana yang kita jauhkan gitu. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui atau yang harus kita jadikan teman adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam belajar.
Orang-orang yang mempunyai tekad yang kuat, bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi jangan sampai jangan sampai kita memilih teman itu yang istilahnya sesukanya gitu, sesuka hati gitu, nggak sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kalau misalkan di sekolah gitu ya, jangan sampai berteman sama orang yang suka bolos sekolah gitu ya, yang nggak suka belajar gitu. Kalau misalkan sekolah itu sahayuna, kalau istilah Sunda mah ya, sahayuna gitu ya, ya semaunya aja gitu. Ada uang jalan, nggak ada uang mogok. Nah, jangan sampai kita berteman dengan orang seperti itu. Jadi, kita harus berteman dengan orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ada atau tidak adanya bekal gitu ya. Ada atau enggaknya uang jajan, tetap berangkat ke sekolah. Nah, maka orang tersebut perlu kita jadikan sebagai teman. Nah, karena apa gitu? Karena ya tadi akan memberikan efek semangat kepada kita. Itu salah satu istilahnya efek positifnya adalah itu, memberikan semangat kepada kita gitu ya. Kalau kita lagi malas-malas, ketika lihat teman kita yang sungguh-sungguh dalam belajar gitu ya, maka itu akan menambah dorongan kepada kita untuk lebih baik gitu ya, untuk menyamai minimalnya gitu ya. Nah, jadi teman yang pertama yang harus kita pilih adalah orang yang sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita jadikan sebagai teman, sebagai orang yang menemani kita dalam belajar dalam hal apapun itu adalah al-wari'a. Siapa itu wari'a? Wari'a itu adalah orang-orang yang waro, atau waro itu apik gitu ya. Kalau misalkan bahasa ininya adalah selektif gitu ya. Selektif dalam hal apa? Nah, di sini diterangkan di dalam kitabnya adalah muta'afif anil haram. Orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari barang-barang yang haram. Orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang tidak jelas tidak jelas statusnya gitu. Kalau misalkan kita membersamai orang yang waro, orang yang apik, nah kalau kita menemukan orang tersebut gitu ya, maka itu jadikanlah sebagai teman kita gitu. Jadi orang yang senantiasa menjaga dirinya dari barang-barang yang haram. Kalau misalkan anak-anak sekarang gitu ya, apa ya contohnya, susah sih kalau misalkan kita mencari orang yang benar-benar apik gitu ya, benar-benar waro, menjaga dirinya daripada barang yang haram gitu ya. Jangankan barang yang haram, barang yang subhat pun mereka tidak mau istilahnya memakainya gitu ya, atau memakannya gitu. Nah, jadi ketika kita menemukan orang yang waro, yang apik gitu ya, yang selektif dalam hal mencari ilmu gitu ya, maka itu adalah sebaik-baiknya orang yang baik untuk kita jadikan sebagai teman. Orang yang baik untuk kita jadikan sebagai teman dalam menuntut ilmu. Jadi orang yang apik mah istilahnya nggak sembarangan gitu ya, dalam hal makanan, dalam hal minuman, pakaian, dan apapun yang melekat pada dirinya, apapun yang dirinya lakukan itu senantiasa waro, senantiasa apik gitu ya, senantiasa muta'afif anil haram, menjaga dan menjaga, mengeriksa dirinya dari perkara yang haram.
yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, jadi ketika kita menemukan teman yang seperti itu, maka boleh dijadikan sebagai teman. Jadi ini adalah rekomendasi daripada musonif gitu ya. Ketika kita ingin memilih teman, memilih siapa yang harus senantiasa menjadi sahabat kita, teman kita dalam menuntut ilmu adalah orang yang waro, orang yang apik, menjaga dirinya daripada perbuatan yang haram, menjaga dirinya daripada makanan-makanan atau minuman-minuman yang haram. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, orang yang wajib atau orang yang hendaknya kita jadikan sebagai teman adalah wasahibati tab'il mustaqim. Orang yang mempunyai watak gitu ya. Watak itu sifat gitu ya. Orang yang mempunyai sifat istiqomah. Istiqomah itu kalau istilah Sundanya nuntut ngereyeuh dina hiji perkara ya, melakukan satu hal secara terus menerus gitu dalam waktu yang sama gitu, itu namanya istiqomah gitu ya. Jadi orang yang harus kita jadikan sebagai teman yang ketiga adalah orang yang istiqomah. Istiqomah dalam hal belajar. Misalkan adik-adik nih pulang sekolah, sebelum main kita belajar dulu gitu kan. Kalau dulu mah suka ada kerja kelompok gitu ya. Nah, senantiasa kita bergaul atau mempunyai teman yang istiqomah. Istiqomah dalam belajar, mutolaah, murojaah, mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah dipelajari gitu ya, menghafal. Nah, maka itu wajib gitu. Istilahnya harus kita jadikan sebagai teman gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita kehilangan hal yang paling berharga gitu. Karena dalam membentuk diri pribadi kita itu tentunya memerlukan orang lain gitu. Memerlukan istilahnya teman gitu ya. Maka ketika kita menemukan teman yang istilahnya adalah istiqomah gitu ya, senantiasa belajar, senantiasa murojaah, mutolaah, mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah dipelajari, maka kita jadikan itu sebagai teman kita. Kemudian yang keempat yang musonif sampaikan kepada kita berkaitan dengan memilih teman yang baik adalah wal mutafahim. Orang-orang atau teman atau orang ya yang paham gitu, yang paham terhadap pelajaran atau mudah memahami dalam hal pelajaran ya. Kalau garis besarnya adalah orang yang rajin gitu, orang yang cerdas gitu. Makanya ketika kita membersamai orang-orang yang cerdas ya, minimalnya kalaupun kita nggak tahu gitu ya, kita bisa bertanya kepada teman kita yang cerdas gitu ya, yang rajin, yang pintar dalam memahami pelajaran. Nah gitu. Jadi musonif ya, simpulnya di sini adalah musonif menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita memilih teman, ketika kita memilih dengan siapa kita harus berteman, maka kita lihat dulu nih kriteria orang yang kita istilahnya adalah calonkan sebagai teman kita adalah yang pertama, orang tersebut sungguh-sungguh mempunyai sifat sungguh-sungguh keyeng gitu ya, keyeng sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu atau menuntut ilmu, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, apabila seseorang tersebut memiliki sifat waro gitu ya, apik dalam hal menjaga dirinya dari barang haram, menjaga dirinya dari perbuatan haram, maka itu adalah ciri bahwa teman orang tersebut bisa dijadikan sebagai teman kita. Kemudian yang ketiga adalah orang yang
mempunyai sifat istiqomah gitu ya. Tidak apa ente sahayuna ya, kalau Sunda nama selalu istiqomah dalam belajar, dalam mempelajari hal-hal yang telah ia pelajari, mutolaah, murojaah, mutolaah itu memikir-mikir gitu ya, belajar di rumah, misalkan kerja kelompok. Nah, itu boleh dijadikan sebagai teman. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah orang yang yang terakhir itu orang yang cerdas gitu ya, atau rajin, boleh dijadikan sebagai teman. Orang yang mudah memahami dalam hal pelajaran gitu. Jadi orang tersebut itu mudah paham gitu terhadap pelajaran. Maka ketika kita menemukan orang seperti itu gitu ya, orang yang sungguh-sungguh, orang yang apik, orang yang istiqomah, orang yang cerdas, nah, maka kita harus ataupun boleh berteman dengan orang tersebut, boleh dijadikan sebagai teman kita. Nah, kenapa mesti seperti itu? Nah, karena gini, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita campur gaul sama tukang minyak wangi, maka secara tidak langsung kita akan kebagian wanginya gitu ya. Kalaupun kita misalkan bergaul dengan pandai besi gitu ya. Apa itu pandai besi? Orang-orang yang bikin senjata gitu ya, dari besi gitu ya, kan dibakar, dipukul gitu ya, dibentuk. Maka ya kita akan terkena petelan atau ya, daripada api ya gitu. Istilahnya kalau kita gaulnya sama orang yang wangi gitu, maka kita ke bawah wangi gitu. Kalau kita bertemannya dengan orang yang bau gitu ya, maka akan ke bawah bau gitu. Nah, inti perumpamaannya adalah seperti itu gitu ya. Makanya kita harus pandai-pandai dalam memilih siapa yang harus kita jadikan sebagai sahabat kita. Kita harus pandai-pandai memilih siapa yang harus kita jadikan sebagai teman dalam hidup kita, dalam menuntut ilmu khususnya gitu ya. Karena sebaik-baiknya teman adalah yang mengingatkan kita ketika kita salah gitu. Bukan teman yang membenarkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi ketika sahabat channel KS Karya Laksana menemukan orang-orang tersebut gitu ya, menemukan kriteria yang disampaikan oleh musonif di sini di dalam kitab ini yang 4 tadi ya, maka jadikanlah orang tersebut sebagai teman kita gitu ya. Karena bisa jadi orang tersebut memotivasi kita untuk bisa lebih baik lagi gitu ya. Yang tadi disampaikan, kita akan ke bawah wangi gitu ya kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi gitu ya. Kemudian itu adalah teman yang harus dijadikan orang yang harus kita jadikan teman. Lalu orang yang seperti apa yang tidak boleh kita jadikan sebagai teman? Orangnya apa aja gitu, atau sifatannya, kriterianya seperti apa aja. Nah, makanya di sini disampaikan oleh musonif. Wayafiro, dan kita harus menjauhi gitu ya, minal kaslani, daripada orang-orang yang malas. Nah, kalau misalkan kita bergaul atau mempunyai teman yang malas, maka itu jangan jangan didekati gitu ya, tapi jauhan lah, istilah Sundanya gitu, jauhan, dan nggak bermanfaat atau orang malas mah gitu ya. Makanya
Kalau kita menemukan orang yang malas, udah jauhi aja gitu ya. Cari orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Jangan cari orang yang malas gitu ya. Yang tadi disampaikan gitu ya, ngaji sahayuna, belajar sahayuna gitu ya. Apa berangkat ke sekolah sahayuna gitu. Ada uang jalan, nggak ada uang nggak jalan gitu ya. Nah, jangan. Jadi orang yang seperti itu, orang yang malas, itu adalah kriteria orang yang harus kita coret daripada kata teman gitu ya. Jauhi gitu ya, istilahnya gitu. Yang kedua adalah orang yang muatol. Muatol. Muatol itu apa? Orang yang nganggur. Istilah Sunda nama auh gawe gitu kan. Maka ketika kita campur gaul sama orang tersebut ya jauhan lah sebisa mungkin gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang harus kita jauhi gitu ya dalam apa istilahnya kita berteman gitu. Harus dijauhi gitu. Yang pertama orang yang malas, kemudian orang yang nganggur gitu ya, yang nggak ada pekerjaan gitu ya. Kerjaannya cuma rebahan gitu ya, nonton TikTok gitu ya, buka HP. Nah, jadi jangan sampai kita bergaul sama orang-orang yang malas intinya gitu. Nah, kemudian apalagi atau siapa lagi sih kriteria seperti apa yang harus kita jauhi atau kita coret daripada kata teman gitu. Yang ketiga adalah miktaru. Apa itu miktaru? Orang-orang yang banyak omong gitu ya. Orang-orang yang banyak omong gitu ya, ngabudah gitu ya, banyak omong gitu. Karena apa? Karena orang yang banyak omong pasti banyak salahnya gitu. Orang yang banyak ngomong pasti banyak salahnya gitu. Ketika kita menemukan orang yang apa banyak bicara gitu ya, maka jauhi sebisa mungkin gitu. Jangan jadikan sebagai teman gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kriteria yang harus kita jauhi dalam memilih teman adalah al-mufsidu, orang-orang yang perusak gitu ya, orang-orang yang suka bikin onar istilahnya gitu, orang-orang yang suka bikin kegaduhan gitu ya, keributan, orang-orang yang sering membuat kerusakan itu maka jauhi oleh kita, jangan jadikan orang tersebut sebagai teman kita gitu. Kemudian setelah itu orang yang harus kita jauhi adalah patana wal putana. Siapa putana? Orang-orang yang suka fitnah gitu. Apa itu fitnah? Fitnah nyapait nyengenah. Bukan itu ya. Fitnah itu adalah menuduh seseorang tanpa bukti yang pasti itu. Itu adalah fitnah. Menuduh orang yang tidak-tidak gitu, tidak sesuai dengan faktanya atau kenyataannya, maka itu fitnah. Ketika kita menemukan orang yang suka fitnah ataupun kita menemukan dalam circle pertemanan kita misalkan ya ada orang yang suka gibah atau suka membicarakan orang lain, suka memfitnah orang lain, maka itu jangan jadikan sebagai teman kita gitu, karena itu gak baik gitu. Sederhananya gitu. Ketika kita menemukan orang seperti itu dalam pertemanan kita, sebisa mungkin kita jauhi. Jangan jadikan itu sebagai teman kita. Nah, seperti itu. Jadi, orang yang harus atau kriteria orang-orang yang harus kita jadikan sebagai teman adalah yang pertama tadi ada orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, orang-orang yang memiliki sifat sungguh-sungguh. Kemudian adalah orang-orang yang memiliki sifat waro,
Nah, itu boleh dijadikan sebagai teman. Terus orang-orang yang mudah memahami dalam pelajaran. Nah, kemudian selain itu adalah orang-orang yang cerdas gitu ya, mudah memahami. Itu nomor 3 ya. Kalau nomor 4, kalau misalkan nomor 3-nya adalah orang-orang yang istiqomah. Istiqomah dalam belajar, istiqomah berangkat ke sekolah gitu ya, istiqomah dalam mengerjakan ibadah atau hal apapun gitu. Yang berbentuknya adalah kebaikan. Maka ketika kita menemukan orang yang memiliki kriteria seperti ini, maka kata musonib itu adalah sebaik-baiknya orang yang kita jadikan sebagai teman. Nah, kemudian orang yang harus kita jauhi, orang yang harus kita jangan jadikan itu sebagai teman kita adalah satu orang yang suka malas-malas. Nah, nih jadi awas nih, hati-hati nih buat adik-adik gitu ya. Orang yang malas itu nggak punya teman, karena nggak ada orang yang mau berteman sama orang yang malas gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita bergaul sama orang-orang yang malas. Syukur-syukur kita bisa membawa orang yang malas tersebut jadi rajin gitu ya. Ini mah beda kasusnya kalau misalkan kita yang istilahnya boleh dikatakan rajin lah gitu ya, terus bergaul sama orang yang malas, malah kebawa malas. Nah, itu lebih bahaya gitu ya. Malah jadi istilahnya, jadi virus buat kita gitu ya. Nah, sebisa mungkin kalau kita menemukan orang yang mempunyai kriteria malas, maka jauhi. Jangan jadikan orang tersebut teman kita. Nah, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang apa tadi teh? Aduh. Mu'atol. Orang-orang yang nganggur gitu, gak ada kerjaan. Nah, ketika kita menemukan orang tersebut, maka sebisa mungkin jauhi gitu ya. Ataupun kalau mau didekati ya bantu gitu ya, supaya ada kerjaan gitu ya sambil belajar gitu. Kemudian orang yang banyak omong. Nah, orang yang banyak omong jauhi, jangan jadikan itu sebagai teman. Karena orang yang banyak omong gitu ya, pasti banyak salahnya. Syukur-syukur kalau benar gitu ya. Kalau misalkan bohong, ketika kita berbohong satu perkara, maka kita akan mendatangkan kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Seperti itu. Kemudian yang harus kita hindari ya, adalah orang-orang yang sering berbuat kerusakan, orang-orang yang sering buat onar, orang-orang yang sering buat kegaduhan. Maka jangan jadikan itu sebagai teman kita, karena nggak baik gitu ya. Kalau kita babarengan lah, kalau Sunda namanya babarengan jeung orang nuk itu nya, ketika ada keributan kita yang nggak tahu apa-apa jadi kebawa gitu ya. Jadi istilahnya kabawa kusakaba-kaba lah istilahnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, orang yang tidak boleh kita jadikan teman adalah orang yang suka fitnah. Orang-orang ahli fitnah gitu. Orang-orang yang menuduh orang lain tanpa bukti, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan fitnah. Ada gibah, fitnah. Nah, jadi itu ya teman-teman, buat sahabat channel UKS Karya Laksana. Alhamdulillah ada ilmu baru nih di channel UKS Karya Laksana yang sama-sama kita pelajari ya. Bagaimana cara memilah dan memilih teman yang baik untuk kita. Bagaimana cara memilah dan memilih teman yang buruk untuk kita. Nah, semoga bermanfaat dan mohon maaf nih jika ada banyak kesalahan, banyak kata-kata yang mungkin aduh iya mah nyindiran. Nah, aduh iya mah asa ngomongkeun. Nah, mohon maaf ya kalau misalkan ada kata-kata seperti itu gitu ya.
karena tidak ada obat yang rasanya manis gitu ya. Boleh jadi apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat itu adalah menjadi istilahnya apa? Kasih sayang Allah gitu ya. Kita itu harus lebih baik gitu. Semoga bermanfaat dan kita sebagai apa? Apalagi ya? Ya intinya mah gini ya, intinya mah manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Nah, karena makhluk apa? Karena manusia itu makhluk sosial, maka yang tadi membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Nah, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara memilah dan memilih mana orang yang harus kita jadikan teman, mana orang yang harus kita hindari. Nah, seperti itu. Jadi, intinya bertemanlah dengan orang baik, jangan berteman dengan orang yang membuat kita tidak baik. Seperti itu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan dan juga mohon maaf jika di hari-hari sebelumnya belum ada konten terbaru dari channel UKS Karya Laksana. Wabil khusus mungkin kajian kitab Ta'limul Muta'alim yang saya programkan ya, yang kami channel UKS Karya Laksana programkan, mohon maaf. Nah, mungkin alhamdulillah di hari ini kita bisa sama-sama belajar tentang nasihat daripada kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Azhar Nuzi. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita dapatkan tentang teman yang baik dan juga kita dihindarkan daripada orang-orang yang buruk buat kita gitu. Karena sebaik-baiknya teman adalah orang yang bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Sang Pencipta gitu. Bukan berarti teman yang apa lebih dekat kepada Sang Pencipta teh bukan apa yang membunuh gitu ya. Kalau membunuh misalkan jadi dekat dengan Sang Pencipta bukan itu, tapi membuat kita itu rasa nyaman, aman, tenang bila di dekatnya gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jangan lelah dalam mencari teman, jangan lelah dalam mencari sahabat untuk kita menuntut ilmu. Ya, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.